Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binopianti Lestari dengan NIM 0534744849. Saya adalah mahasiswa Teknologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktik tugas 3 pada mata kuliah Pengembangan Produksi Media Sederhana 3 Dimensi. Yang pertama akan saya sampaikan mengenai skenario pembelajaran. Implementasi media papan permainan kode flow dalam pembelajaran tatap muka untuk mata pelajaran pemrograman dasar dengan topik alur kontrol, urutan, looping, dan kondisional pada siswa kelas 7. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menyusun alur perintah tepat dan mengidentifikasi struktur kontrol alur seperti urutan, looping, kondisional untuk memecahkan masalah sederhana. Dan aktivitas pembelajaran siswa yaitu siswa bekerja dalam kelompok ataupun individu untuk menyusun kartu perintah seperti yang ini dengan kode 3 dimensi pada papan utama kode flow-nya untuk memandu token atau bidak mencapai objek target dan menyelesaikan masalah yang telah ditentukan oleh guru. Misalnya dari sini mulai startnya, lalu nanti si bidaknya berjalan. Nah, media 3 dimensi ini berfungsi sebagai alat visual dan interaktif untuk mengubah konsep pemrograman yang abstrak menjadi pengalaman belajar yang konkret, menyenangkan, dan dapat disimpulkan secara fisik. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan bagaimana penggunaan media 3 dimensi yang telah saya buat. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita sebagai guru harus mengenalkan masalahnya terlebih dahulu. Guru nanti menyiapkan papan kode flow yang ini dan memperkenalkan skenario atau masalah yang harus dipecahkan oleh siswa. Kemudian, seperti contoh, gerakan bidak dari start dan ambil objek target di posisi X. Bidaknya berjalan dari sini, lalu mengambil posisi X, dan bidaknya harus menghindari Y. Langkah yang kedua adalah merancang program alur kode. Siswa berdiskusi dan memilih kartu perintah atau blok kodenya, kode 3 dimensi yang sesuai dari urutan, looping, dan kondisional. Selanjutnya, langkah ketiga adalah penyusunan blok kode. Nanti siswa secara fisik meletakkan kartu perintah yang telah dipilih di alur langkah-langkah pada papan utama. Seperti yang sudah saya buat, blok kodenya ada di sebelah sini. Langkah yang ketiga adalah penyusunan blok kode. Siswa secara fisik meletakkan kartu perintah yang telah dipilih di alur langkah-langkah atau jalur pada papan utama. Seperti yang ini. Nah, untuk eksekusinya, siswa harus menjalankan program dengan menggerakkan bidak atau token sesuai urutan instruksi pada kartu yang telah disusun. Contoh dalam instruksi yang sudah saya buat, yang pertama adalah startnya ada di sebelah sini. Untuk instruksi yang pertama adalah move forward 1. Nanti tokennya berpindah sebanyak 1 kali. Jika bidak mencapai tujuan, maka programnya dikatakan berhasil. Nah, adapun jika bidaknya gagal, seperti menabrak rintangan atau alur logikanya salah, maka siswa harus mengidentifikasi di mana ada kesalahan alur logika terjadi dan harus memperbaiki susunan kartu tersebut. Nah, dalam kegiatan refleksinya, guru dan siswa harus membahas solusi yang paling efisien, termasuk penggunaan looping dan kondisional yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai analisis dan refleksi. Media papan permainan kode flow ini terbukti efektif dalam mendukung pembelajaran alur kontrol pemrograman karena media 3 dimensi ini berhasil menjembatani konsep pemrograman yang abstrak seperti looping dan
if else menjadi objek fisik yang dapat dimanipulasi. Nah, siswa dapat melihat secara fisik bagaimana perintah dieksekusi langkah demi langkah yang meningkatkan visualisasi pemahaman. Yang kedua, media ini dikatakan efektif karena dapat mendorong pembelajaran menjadi aktif. Penggunaan kartu 3 dimensi dan penggerakan bidak secara fisik mendorong keterlibatan aktif siswa, sehingga siswa tidak hanya mendengarkan tetapi secara langsung menyusun, menjalankan, dan memperbaiki kode mereka, dan dapat meningkatkan daya ingat dan pemahaman logis. Selanjutnya, dapat memfasilitasi debugging. Format permainan papan memungkinkan siswa dengan mudah mengidentifikasi letak kesalahan pada alur logika. Nah, proses ini dapat melatih logika berpikir komputasional dan keterampilan pemecahan masalah secara mandiri. Adapun umpan balik dari siswa kelas 7 menunjukkan tanggapan yang sangat positif, seperti siswa menganggap format papan permainan ini menarik dan menyenangkan, dan menjadikan belajar pemrograman dasar terasa seperti bermain. Selanjutnya, konsep lebih jelas karena banyak siswa menyatakan bahwa mereka lebih mudah memahami perbedaan antara urutan, looping, dan kondisional setelah melihat bentuk kartu dan alur bidak secara langsung. Dan yang terakhir, peningkatan kegiatan untuk mencoba sehingga siswa merasa tertantang untuk mencoba menyusun alur kode yang paling efisien dan memicu kerja keras dan kreativitas. Adapun keberhasilan dalam media ini adalah media ini efektif dalam memfasilitasi pengembangan logika berpikir komputasional dan meningkatkan kedisiplinan dalam mengikuti prosedur alur kode. Keterbatasan perangkat keras komputer di sekolah juga berhasil diatasi dengan media alternatif yang sederhana dan murah. Adapun perbaikan untuk pelaksanaan selanjutnya penting untuk memastikan variasi masalah yang lebih kompleks, seperti untuk perbaikan selanjutnya penting untuk memastikan variasi masalah yang lebih kompleks untuk meningkatkan tantangan dan keterampilan siswa. Penguatan aspek tanggung jawab dalam menganalisis kesalahan dan mencari perbaikan harus terus ditekankan. Baik, sekian penjelasan dari tugas praktik 3 yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.